Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja, yang dilakukan oleh anak seorang pejabat di Kementerian Keuangan, yaitu atas nama Mario, yang melakukan penganiayaan terhadap sesama remaja juga, yaitu bernama David. Apabila kita lihat dari kekerasan ini yang dilakukan oleh Mario ini, yang dilakukan oleh anak orang kaya ini ini memang merupakan perbuatan yang sudah keterlaluan batas. Meskipun memang bukan cuma sekali ini saja para remaja melakukan aksi kekerasan Si Mario ini melakukan aksi kekerasan, melakukan penganiayaan terhadap si David ini begitu sadis. Sampai hari ini kabarnya korbannya itu yang bernama David masih kritis, hampir nyaris membunuh. Ini memang perbuatan remaja ataupun kenakalan remaja yang nggak bisa ditoleransi. Bagaimana tidak? Karena nyaris menghilangkan nyawa orang lain. Kronologi aksi kekerasan ini yang dilakukan oleh Mario terhadap David ini dikabarkan berdasarkan berita itu atas laporan daripada Agnes, seorang wanita berusia 15 tahun yang kabarnya merupakan mantan pacar dari si Mario ini, anak dari pejabat pajak ini. Mengadu kepada si Mario bahwasanya si Agnes ini dapat pelecehan atau perbuatan tidak menyenangkan katanya antara itu yang dilakukan oleh David, sehingga si Mario ini menjumpai David dan terjadi pula lah aksi kekerasan. Dari kasus ini kita teringat kasus Ferdy Sambo, di mana aksi kekerasan ini dimulai dari seorang wanita, aduan dari seorang wanita. Ferdy Sambo membunuh ajudannya itu sendiri atas laporan daripada istrinya sendiri, Putri Chandrawati, sehingga Ferdy Sambo sendiri marah dan membunuh ajudannya itu sendiri. Begitu juga dengan David ini, dianiaya oleh si Mario atas laporan daripada si Agnes, sehingga si Mario ini melakukan aksi kekerasan. Dan lucunya, di dalam lokasi ataupun di TKP dikabarkan bahwasanya si Agnes berada di lokasi. Yang menjadi pertanyaan, apa tujuan dan maksud mantan pacar si Mario ini, si Agnes ini, yang notabene-nya masih berumur belasan tahun, mengadukan perbuatan tidak menyenangkan kepada si Mario? Apakah si Agnes ini tidak punya orang tua? Apabila memang perbuatannya itu perbuatan seorang David yang menjadi korban tidak menyenangkan bagi si Agnes, mengapa harus dikabarkan kepada si Mario? Dan mengapa waktu di lokasi sudah dilakukan perbuatan tindakan kekerasan yang hampir menghilangkan nyawa orang lain, si Agnes ini tidak melarang ataupun mencoba menghentikan tindakan daripada si Mario? Dan dikabarkan sampai saat ini seorang wanita yang melaporkan ini, si Agnes ini, masih sebagai saksi. Menurut saya si Agnes ini seharusnya bisa saja menjadi tersangka ataupun turut serta di dalam percobaan melakukan penganiayaan ataupun percobaan menghilangkan nyawa orang lain. Karena memang kabarnya perbuatan ini terjadi karena adanya laporan daripada si Agnes. Setelah itu di lokasi di TKP si Agnes ini ada, tapi tidak ada tindakan baik yang menghentikan perbuatan daripada si Mario. Dan sampai saat ini si Agnes menjadi saksi. Seharusnya Agnes ini bisa saja dibuat menjadi tersangka, karena masalah ini muncul dari dia.
masalah muncul dari dia, dan di lokasi dia tidak merelai ataupun istilahnya melarang daripada si Mario melakukan perbuatan lebih daripada yang dilakukannya. Harusnya kan bisa dihentikan apabila terjadi kekerasan. Dilarang, jangan sampai begitu. Tapi inilah mungkin kenakalan daripada remaja, gagah-gagahan, ya. Seharusnya polisi juga mempertanyakan apakah si Agnes ini ada melakukan tindakan melarang daripada si Mario agar tidak melebihi batas dalam membela dia atau bagaimana, ya. Karena memang masalah muncul daripada si Agnes, dan saat ini si Agnes kabarnya masih menjadi saksi. Kalau menurut saya ini harusnya menjadi tersangka, karena memang perbuatan ini perbuatan yang sangat kejam, ya. Seorang remaja sudah berpikiran kriminal, ya. Bagaimana nantinya ke depannya apabila dia dibiarkan begini aja? Tindakan hukum harus tetap dilakukan agar menjadi, ya, efek jera kepada anak-anak orang kaya yang sewenang-wenang kepada orang lain. Dan memang persis sekali lah seperti yang terjadi kepada Ferdy Sambo. Banyak kemiripan, ya. Yang pertama, akibat daripada ulah Ferdy Sambo, masyarakat tidak percaya lagi kepada pihak institusi kepolisian. Begitu juga dengan Mario, ya, orang tuanya merupakan pejabat di Dirjen Pajak, masyarakat juga menjadi kurang percaya, ya, untuk membayar pajak, karena dikabarkan memang anak orang kaya ini, anak pejabat pajak ini, ya, di dalam media sosialnya sangat berfoya-foya, ya, dan harta kekayaan orang tuanya, ya, banyak orang mempertanyakan dari mana dapatkan gitu. Kok bisa seorang pegawai eselon 3 berharta kekayaan 56 miliar? Ini kan menjadi pertanyaan daripada masyarakat, ya. Dan kedua, Ferdy Sambo melakukan tindakan kekerasan ataupun pembunuhan terhadap anak buahnya itu atas laporan daripada istrinya, seorang wanita. Begitu juga dengan Mario, ya, melakukan tindak kekerasan akibat daripada laporan daripada mantan pacarnya, seorang Agnes, ya kan. Inilah menjadi perbincangan, banyak kemiripan. Seharusnya, ya, pihak kepolisian harus benar-benar memeriksa si Agnes ini. Apabila memang terlibat, sudah sepatutnya ditersangkakan, ya. Proses hukum harus tetap dilakukan, dan pihak kepolisian harus memang menjunjung tinggi hukum, ya, jangan tebang pilih, ya. Meskipun seorang Agnes ini merupakan anak di bawah umur, tetapi harus proses hukum juga. Bagaimanapun tindakan kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan terhadap David merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, nyaris menghilangkan nyawa orang lain, ya. Sampai saat ini David sendiri masih koma, ya, belum sadarkan diri, ya. Begitu, kepada pihak kepolisian harus tetap mengkawal proses hukum yang terjadi ini. Salam.